Kolbu bisa ingat itu cuma kepada yang sudah diketahui, karena kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita rasakan bersama, atau tanya hati kita masing-masing dengan jujur. Apakah bisa ingat atau zikir ingat kepada yang belum kita ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, terima kasih kepada semuanya yang sudah mampir di channel Tilawah Semesta ini, di channel sederhana ini. Subscribe-nya jangan sungkan, boleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan berkomentar. Semoga berkah selalu. Sahabatku, sahabat Tilawah Semesta, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ini kami memakai atau menemukan referensi dalil. Kami temukan di kitab Sirur Asror halaman 80 yang nanti akan diperkuat lagi dengan Al-Quran dan hadis juga ya. Di dalam kitab Sirur Asror ada keterangan yang menjelaskan bahwa wa amanati jatu dzikruruh fahuwa musyahadatu anwarita jaliyati sifati, yang artinya yang dimaksud zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, sahabatku, perhatikan, simak dengan baik ya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Kemudian zikir di sini zikir ruh. Nah, jadi zikir ruh itu zikir yang benar-benar musyahadah. Karena kan ada zikir lisan kan, ada zikir yang berupa wirid, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, itu disebutnya zikir lisan. Nah, kalau yang benar-benar musyahadah, bersaksi dan bertemu ya istilahnya ya, benar-benar mengingat, mengetahui kepada Allah, makrifat kepada Allah, nah itu zikirnya sudah zikir ruh. Nah, jadi zikir ruh itu seperti itu. Nah, bahwa bagaimana nih zikir ruh itu? Musyahadatu anwari tajaliyati sifat, yaitu menyaksikan, bermusyahadah terhadap tajalli sifat. Nah, jadi di sini makna zikirnya ya bukan lagi nyebut atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui dan menyaksikan. Harus mengetahui kan? Tadi itu di awal kan, agar kita bisa mengingat, agar kita bisa berzikir dengan benar. Karena ini urusan akidah, akidah ketuhanan. Harus benar-benar positif terlebih dahulu kepada yang akan diingat. Nah, ini sering kita baca. Kalau mau memakai kalimat-kalimat yang sering kita baca, dan ini sudah masyhur untuk yang sering ikut wirid di masjid, sudah sholat berjamaah, ada kalimat ini, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, bagaimana agar kita bisa mengetahui terlebih dahulu, agar bisa berzikir dengan benar? Kita harus fa'lam. Karena afdhalul dzikri,
afdolnya zikir, afdolnya ingat itu adalah fa'lam, i'lam, maka ketahuilah. Nah ini jawabnya, fa'lam, pakai fa kan, sifatnya itu disimpan di kalimat i'lam. Maka jawabannya afdol zikir ini fa'lam, harus tahu annahu la ilaha illallah. Oh, nah akan lebih terasa. Nah, gini-gini. Sekarang langsung aja lah ya, kita contohkan, kita praktekkan ya, agar tidak hanya teori ini, agar tidak hanya ilmiah. Nah, kita contohkan ketika kita berkegiatan, karena agar tujuannya agar kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun. Nah, karena itu yang paling Allah sukai juga, karena Allah memerintahkannya ya di dalam Al-Quran banyak gitu ya. Fadhkurullaha dzikran katsira, harus banyak mengingat Allah. Contohnya seperti kita, bolehlah di kolom komentar ya. Nah kalau ini contohnya tidak sesuai dengan yang teman-teman sahabat tilawah semesta harapkan, boleh ketik lagi di kolom komentar, nanti akan perkuat lagi, akan dibahas lagi ya. Nah akan kami pilih contohnya ya, seperti kita berkegiatan. Kegiatannya mau ibadah, mau di luar ibadah sama aja, karena semuanya itu takdir Allah ya, bisa disamakan semuanya. Contohnya ketika kita makan saja ya, bagaimana? Karena untuk makan biasanya itu semua manusia ya bisa makan dan pasti akan makan. Sahabatku, yang kita makan contohnya garam. Nah, karena garam kan sudah pasti tahu, dan dimanapun pasti rasanya seperti itu kan garam, yaitu asin. Nah, contoh kita sedang makan garam yang asin. Nah nanti selain ini samakan saja contohnya ke sini, karena sama saja ya sahabatku. Nah caranya agar kita makrifat kepada Allah, berzikir, menemukan, bertemu, bermusyahadah atau bersaksi kepada Allah ketika kita makan, yaitu bayangkan ya, ini bayangkan seolah-olah kita makan garam tersebut ya, yang asin itu ya, agar ya sama-sama mempraktekkan ya, kita memakan garam yang asin ya, berwarna putih kan biasanya garam itu ya. Nah sahabatku, temukan, sadari di sana itu ketika kita sedang memakan garam, bahwa ada Allah. Allah di sana itu ada, temukan, muraqabah ya, takarrub itu dekatkan, atau muraqabah itu intip istilahnya ya, mengintip bahwa ada Allah. Sadar kita bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, karena garam itu ya tidak bisa menciptakan asin, rasa asin gitu ya. Dan rasa asin tidak bisa menciptakan garam, tapi Allah yang menciptakan garam, dan Allah yang menghendaki, menakdirkan asin, rasa asin di dalam garam tersebut. Nah timbul ya qadir, takdir Allah semuanya, oleh Allah, ciptaan Allah. Nah qadir ini talajumnya dengan kudrot, identiknya salah satu dari sifat 20, sifat ma'ani yang tidak terpisah dengan zat. Tuh bertemu langsung dengan Allah, dengan zat Allah ya. Jangan kita bayangkan seperti inginkan gitu, kita ini bertemu dengan Allah itu seperti dengan makhluk, ada bentuk, ada rupa, ada warna. Bukan, kita ini tidak ada, karena yang ada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang makan apa? Garam. Nah seperti itu sahabatku, semoga berkah, karena kan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadisi. Nah salam tilawah semesta.